Meletakkan tangan ke dada, seketika rasa takutnya hilang. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini boleh dipakai oleh umat Islam dimanapun berada. Kalau lagi takut, silahkan letakkan tangan di dada sambil mengingat Nabi Musa alaihissalam. Ya, niat ngikuti Nabi Musa. Nabi Musa kalau lagi muncul rasa takut, sebagai manusia ya, sebagai manusia, pegang dada, entah dengan tangan kanan atau dua tangan, insya Allah rasa takutnya akan hilang. Insya Allah bagian dari mukjizatnya Nabi Musa itu nanti akan Allah berikan kepada kita sebagai karomah atau ma'unah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi disampaikan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu adalah bentuk zikir ya, doa Nabi Musa alaihissalam. Dan ini adalah senjata paling hebat Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa ini lebih hebat dari tongkat yang dipegang dan dilemparkan ya. Doa ini lebih hebat daripada mukjizat yang tangan dimasukkan ke dalam baju dikeluarkan menjadi bercahaya. Doa ini lebih hebat daripada kata yang dikirimkan 9 ayat. Doa ini lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa pada umumnya, karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Di situ Allah berkata, wala taniya, dan janganlah kalian berdua lupa berzikir kepadaku ya, janganlah kalian berdua lupa berzikir kepadaku. Jadi Nabi Musa itu dibekali sama Allah yang paling besar adalah untuk selalu ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berzikir kepada Allah ta'ala, sehingga dikatakan dalam tafsir dimanapun Nabi Musa berada selalu berzikir kepada Allah ta'ala ya, selalu berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam ketika minta agar saudaranya Harun itu dijadikan nabi seperti beliau, diantaranya adalah agar semakin banyak orang yang bertasbih kepadamu ya Allah ya, akan semakin banyak orang bertasbih kepadamu. Nah, ini zikir dan doa ini yang menjadi andalan ya, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi hal-hal yang berat, ketika akan melakukan suatu aktivitas. Seharusnya andalan kita adalah berdoa mohon pada Allah dan berzikir mengingat Allah Ta'ala. Termasuk salah satunya yang diabadikan dalam berbagai tafsir adalah doa Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun, Nabi Musa itu punya rasa takut manusiawi ya, punya rasa takut khawatir. Ini nanti kalau ketemu Fir'aun yang ganas ini, yang garang, Fir'aun yang kekuasaan luar biasa ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Makanya Allah bekali dua hal ya, untuk menghapus rasa takut tadi Allah bekali dua hal. Yang satu namanya doa, zikir. Yang satu namanya fi'il, perbuatan. Nah, perbuatannya apa? Disuruh meletakkan tangan beliau ke dada, meletakkan tangan ke dada. Makanya dikatakan Nabi Musa itu kalau lagi muncul rasa khawatir, rasa takut akan apapun itu, meletakkan tangannya ke dada, seketika rasa takutnya hilang ya, meletakkan tangan ke dada, seketika rasa takutnya hilang. Para ulama ahli tafsir mengatakan ini boleh dipakai oleh umat Islam dimanapun berada. Kalau lagi takut, silahkan letakkan tangan di dada sambil mengingat Nabi Musa alaihissalam ya, niat ngikuti Nabi Musa. Nabi Musa kalau lagi muncul rasa takut, sebagai manusia ya, sebagai manusia, pegang dada, entah dengan tangan kanan atau dua tangan, insya Allah rasa takutnya akan hilang. Insya Allah bagian dari mukjizatnya Nabi Musa itu nanti akan Allah berikan kepada kita sebagai karomah atau ma'unah, sehingga rasa takut hilang. Nah, ini kalau ada orang yang pergi sampai ke dokter minta obat karena sering ketakutan ya,
Kan ada yang nanya sama saya, Bib, saya sering ketakutan nggak jelas itu. Nah ini coba aja kalau muncul takutnya nggak usah minum obat ya. Ya karena obat walaupun obat tetap kimia. Pegang dada, minta sama Allah Ta'ala ya sambil baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sambil baca seperti itu, insya Allah rasa takutnya akan hilang. Nah kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa membaca doa pamungkas. Nah ini silahkan nanti dibaca kalau lagi ngadepin orang yang memang zalim, yang jahat. Ya, bagaimana doanya? Allahumma inni adra'u bika fi nahrih wa a'udzu bika min syarrih. Ya, Allahumma inni adra'u bika fi nahrih wa a'udzu bika min syarrih. Katanya ketika Nabi Musa baca doa itu, maka rasa takut yang ada dalam dada Nabi Musa ini pindah ke dadanya Fir'aun. Fir'aun jadi takut sama Nabi Musa. Oh, asik ya. Jadi yang takut ganti. Fir'aun berbalik, jadi Fir'aunnya yang takut pada Nabi Musa. Sampai dikatakan di tafsir, itu Fir'aun kalau ketemu Nabi Musa ngompol. Ya, ngompol itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ya, mengeluarkan air seni di celana gitu. Ngompol. Apa ini? Bahasa Indonesianya ngompol apa? Nggak enak juga ya, Pak. Enak ngompol gitu ya. Jadi Fir'aun tuh kalau ketemu Nabi Musa itu ngompol ketakutan karena sudah didoain sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa dibekalin apa? Doa sama zikir. Kemudian selain doa, zikir dan sebagai Rasul juga dikasih bekal zahir, bekal lahiriah. Apa itu? Tanganmu taruh di dada, nanti rasa takutmu hilang. Kemudian dibekali mukjizat. Tongkat ini kasih senjata. Tongkatmu ini bisa berubah jadi ular yang sangat besar. Jangan seperti yang lihat film-film itu jadi ular kecil joget-joget gitu ya. Ya, kayak film India kalau ular disulingi gitu, enggak gitu. Hayatun tas'ah di situ dikatakan di tafsir, besarnya ularnya itu kepalanya seperti anaconda. Kalau pernah lihat film anaconda itu, gedenya luar biasa sehingga kalau mau nyaplok satu rumah itu bisa. Hingga batu-batu besar itu sokhrah di depannya dimakan oleh ular tersebut. Nah ini mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah setelah lengkap dengan bekal zahirnya ada, batinnya ada, mantap, dijamin kamu selamat, ada jaminan dari Allah Ta'ala, kamu selamat, kamu aman, baru disuruh berangkat. Ya baru disuruh berangkat. Nah ini juga pelajaran buat kita. Kita ini jangan asal nyuruh orang, semangkato insya Allah selamat. Berangkat aja, insya Allah kamu selamat. Udah tahu kondisinya genting bahaya kok insya Allah selamat. Ya insya Allah selamat, tapi syariatnya ada. Ya syariatnya ada, harus dibekali dulu. Hujan, angin ribut, insya Allah kamu selamat. Ya insya Allah selamat, tapi ya panggilkan taksi dulu, biar masuk mobil, biar gak kehujanan, kan begitu. Ya bukan asal insya Allah selamat. Selalu Allah ini kalau perintah hambanya, Allah memberikan sarana, baik lahiriah maupun batiniah. Ikhwani rahimakumullah. Ya arhamar rahimin.